Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tristiawan Prakasa SPD, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Negeri 012 Balikpapan Kota, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan periode 4 tahun 2025 LPTK Winsi Samarinda. Hari ini, Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025, saya akan melakukan uji kinerja video praktek pembelajaran di SD Negeri 012 Balikpapan Kota. Dalam hal ini, saya akan mengambil video pembelajaran di kelas 4 dengan tema menyambut usia balik. Silakan saksikan video berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita melakukan kegiatan pada hari ini, silakan berdoa. Ketua kelas dipimpin doanya. Duduk siap. Siap. Minum rapi. Rapi. Ayo kawan-kawan kita berdoa pada hari ini mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Baik. Sebelum melakukan kegiatan, Patris mau tanya, hari ini teman-teman kalian siapa yang kira-kira tidak hadir? Albi, Albi sama Titania. Ada yang tahu kenapa teman tidak hadir? Sakit. Baik, berarti ada 2 teman kalian ya. Ada lagi nggak yang sakit hari ini? Baik. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, Patris ingin menanyakan, kira-kira materi kemarin apa yang kita pelajari? Yang kemarin, pekan sebelumnya, yaitu tentang apa? Nah, keragaman sebagai sunatullah. Baik. Nah, materi berikutnya yaitu tentang menyambut usia balik ya.
Nah, kalian bisa lihat di slide Bapak ini. Nah, sebelum sampai ke sini, Pak Tris kesini dulu ya. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Ada 5 tahap ya. Ada 5 tahap. Dari bayi, yaitu sekitar 0 sampai 1 tahun. Kemudian biasanya bayi itu ialah hanya bisa minum ASI saja ya. ASI daripada ibunya ya. Kalau tidak mungkin dia hanya minum susu formula. Kalau misalkan tidak ada ASI ibunya. Kemudian ya, bayi itu mulai belajar merangkak sampai nanti dianya mulai berdiri ya kan, berjalan pelan-pelan hingga nanti bisa ya berdiri. Kemudian tidurnya lebih banyak. Kemudian masuk ke fase berikutnya yaitu balita ya. Di posisi balita ini usia kalian sekitar 1 sampai 5 tahun. Nah, di sini kalian sudah mulai belajar berbicara. Seperti misalkan memanggil orang tua kalian dengan sebutan misalkan mama, ya mama. Kalau ayah mungkin biasanya menyebutkan dengan baba. Nah, baba ya biasanya ya. Kemudian di sini juga sudah mulai belajar berjalan. Kalau tadi hanya belajar berdiri ya. Kemudian di posisi balita ini usia 5 tahunan kalian sudah mulai belajar berjalan, kemudian bermain dengan orang-orang terdekat, misalkan sama ayah kah atau mungkin saudara. Kemudian yang ketiga, kemudian bagi laki-laki itu terjadinya mimpi basah ya. Kemudian di sini kalian mulai dikenal sebagai orang yang menuju dewasa ya. Dan fase yang terakhir yaitu dewasa, berusia sekitar 19 tahun sampai lebih ya ke atas. Nah, di sini biasanya sudah mulai mencari pekerjaan atau mungkin mencari pasangan ya, atau mungkin berkeluarga. Baik. Nah, ambil contoh seperti ini gambarnya. Kalian bisa lihat pertumbuhan ya. Ini diibaratkan seperti Pak Tris dulu, masih zaman bayinya seperti ini ya. Kemudian di usia 3 bulan itu ya, masih posisi bayi. Ya masih belum bisa berdiri, hanya bisa diibaratkan itu kayak seperti ini? Hanya terlentang saja ya, perlu dibantu. Kemudian usia 7 tahun sudah mulai bersekolah, kemudian usia remaja atau menuju dewasa ya, balik ceritanya sudah mulai banyak sosialisasinya kepada orang-orang sekitar. Kemudian berusia sekarang 31 tahun ya, menjadi guru. Nah, dari awal juga Pak Tris sama seperti kalian, dari dibantu sama orang tua ya kan, kemudian bermain pada saat di sekolah, kemudian belajar, kemudian lanjut kuliah, kemudian lanjut terakhir ya menjadi guru. Padahal kalau dipikir profesinya dulu Pak Tris itu ya nggak berpikir kalau Pak Tris itu bisa jadi guru ya, karena angan-angannya dulu cita-citanya ketika ditanya sama guru, hai anak-anak ya kan, kira-kira ketika nanti kalian dewasa apa yang kalian inginkan atau cita-citakan? Apa yang Pak Tris jawab? Saya ingin menjadi pilot. Nah ya, itu masih planning atau rencana ya, pengen menjadi pilot. Tapi apa yang terjadi sekarang? Nah guru ya, keadaan itu bisa berubah sesuai dengan ikhtiar atau istilahnya kerja keras kita. Nah ya, kemauan kita. Baik, sebelum ke tujuan pembelajaran, Pak Tris ingin menayangkan sebuah video ya, perjalanan menuju balik. Silakan disimak. Hai teman-teman, hebat. Pernahkah kalian berpikir dari bayi yang mungil kita tumbuh besar, tinggi, dan semakin pintar? Ini adalah perjalanan luar biasa yang disebut pertumbuhan, sebuah anugerah dari Allah. Setiap dari kita, baik laki-laki maupun perempuan, akan melewati sebuah fase istimewa yang disebut balik. Ini adalah tanda bahwa kita mulai beranjak dewasa. Allah memberikan tanda-tanda khusus seperti perubahan pada tubuh kita. Jangan khawatir, ini semua normal dan menandakan kita memasuki babak baru yang seru. Saat tanda-tanda itu datang, artinya tanggung jawab kita sebagai seorang muslim pun dimulai. Yuk kita sambut masa ini dengan gembira, rajin belajar, menjaga kebersihan, dan mulai membiasakan diri untuk salat tepat waktu
adalah persiapan terbaik. Siap menjadi versi terbaik dari dirimu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tinggi ya setiap tahunnya. Pernah merasakan nggak? Coba dari misalkan kalian itu dari kelas 1 SD deh sampai ke sekarang, kira-kira ada mengalami perubahan tinggi nggak? Nah, ada ya. Kemudian apa sih yang kalian ketahui tentang perubahan ya? Perubahan yang terjadi pada tubuh kalian. Misalkan dari apa? Tinggi badan, kemudian apa lagi yang terjadi? Berat badan, kemudian apa lagi? Hah? Munculnya sesuatu yang lain, apa itu kira-kira? Iya ya. Seperti jambang, kemudian kumis, ya kan? Kemudian yang lainnya mulai bertumbuhan, kemudian suara kalian seperti apa terjadinya? Mulai berubah ya, baik yang perempuan ya menjadi lebih jernih atau istilahnya lebih merdu. Kemudian laki-laki biasanya ya berubah menjadi berat ya, seperti bapak-bapak. Baik. Nah, bagaimana ya cara kita bersyukur atas pertumbuhan yang Allah berikan kepada kita? Caranya dengan cara apa? Menjalankan kewajiban. Seperti apa misalkan? Beribadah ya, sholat 5 waktu, kemudian mengaji, kemudian menuntut ilmu ya, dan masih banyak yang lainnya seperti berpuasa dan lain-lain. Termasuk yang berpuasa itu ya di bulan suci Ramadan ya, yang tadinya kalian itu dianjurkan untuk berpuasa kemudian menjadi wajib ketika kalian berusia balik. Baik. Sekarang kita beralih ke tujuan pembelajaran. Ya. Tujuan pembelajaran pertama kita adalah yang pertama menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran diantaranya yaitu peserta didik dapat menyebutkan sekitar 4 dari 6 tanda-tanda balik. Kemudian mampu membedakan tanda-tanda balik baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian menyebutkan dengan bahasa yang sopan dan tepat. Itu tujuan pembelajaran pertama. Tujuan pembelajaran kedua yaitu membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan biologi. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran diantaranya yaitu mampu menjelaskan perspektif fikih tentang tanda usia balik, kemudian mampu menjelaskan perspektif biologi ya tentang perubahan fisiknya, kemudian yang terakhir membuat paparan tertulis atau visual yang sistematis ya, kemudian mengintegrasikan kedua perspektif tersebut. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah dan bertanggung jawab ya. Sedangkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ini menunjukkan sikap syukur terhadap perubahan yang terjadi pada diri kita ya, baik fisik maupun yang lainnya ya. Kemudian berkomitmen meningkatkan ibadah. Kemudian yang ketiga menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam tugas, dan yang terakhir mampu merefleksikan pembelajaran. Baik. Nah, di sini ada suatu masalah ya. Sebelum Patis berikan tugas, yang pertama yaitu Ahmad ya adalah seorang siswa kelas 6 SD. Akhir-akhir ini merasa bingung ya, suaranya mulai berubah menjadi lebih berat seperti bapak-bapak ya, kayak seperti suaranya Shinchan. Hei kamu. Nah itu seperti itu ya kan. Kalau Patrice mungkin suaranya mungkin biasa saja ya, nggak seperti suara berat ya. Kemudian yang kedua, badannya tumbuh tinggi dengan cepat. Nah seperti yang kalian alami dari SD tadi kelas 1 sampai kelas 4 sekarang. Kemudian dia sering merasa emosinya tidak stabil ya, mungkin suka marah-marah mungkin ya kan, atau mungkin nggak bisa ngontrol ya emosinya bersama teman misalkan ya, ada masalah kemudian dianya tidak menyelesaikan dengan baik. Kemudian masalah yang kedua yaitu di sisinya Siti ya, teman sekelasnya juga mulai mengalami perubahan fisik yang membuatnya khawatir dan tidak tahu harus bertanya kepada siapa. Jadi
Siti ini ya mengalami perubahan ya pada masa baliknya. Tapi dianya itu seperti takut atau khawatir ya akan tanda-tanda tersebut ya. Nah, apa yang terjadi pada Siti yang membuatnya dia khawatir? Keluarnya sesuatu di daerah kemaluannya ya, yaitu seperti darah ya, darah yang keluar. Tapi ini darahnya bukan darah yang berbahaya, tapi memang harus keluar dari kemaluannya perempuan ya. Karena mungkin tidak pernah terjadi, jadi ceritanya dia kaget di sini ya. Nah, kemudian dia mau nanya pun malu, ya kan? Mau nanya sama orang juga malu. Nah, kemudian kedua anak ini merasa takut ya. Jadi baik Ahmad maupun Siti itu merasa takut dan bingung dengan apa yang terjadi pada diri mereka. Baik, tugas kalian ya. Nanti silakan diamati dan dipahamin lagi tadi cerita yang Patris ceritakan di dalam cerita tadi, yaitu tentang Ahmad dan Siti. Kemudian menurut kalian apa yang sedang dialami Ahmad dan Siti tersebut? Kemudian yang ketiga, mengapa mereka merasa bingung dan takut? Keempat, apakah kalian pernah mengalami dengar suara bapak kalian kan? Biasanya seperti apa? Terasa seperti berat ya. Nah, kemudian gak mungkin kan suara bapak kalian seperti suaranya nenek lampir mungkin yang hihihi, hai anakku gitu. Pernah nggak seperti itu dengarnya? Nggak ada kan, suaranya lebih berat. Itu kalau laki-laki ya. Nanti kalian akan mengalami seperti itu ya. Ada perubahan pada kalian dari segi suara dan fisik tadi ya. Kemudian bagi perempuan tanda-tandanya yaitu mencakup seperti perubahan fisik ya. Bisa jadi ya tumbuh juga daerah mulutnya ini ceritanya kumis, tapi tidak setebal seperti laki-laki, tapi mungkin seperti semacam kayak bulu-bulu halus seperti itu ya. Kemudian ada juga istilahnya tumbuh rambut di area ketiak dan juga daerah kemaluan. Kemudian ya ada yang di kelas 4 sebelah teman kalian itu sudah ada yang sudah menstruasi ya, sudah haid. Tapi jangan khawatir ya, itu pasti bakal terjadi bagi perempuan. Dan terjadinya itu biasanya kurang lebih sekitar 21 hari ya. Istilahnya itu sekitar sebulan sekali pasti terjadi. Dan masa haidnya ya beragam-ragam. Ada yang mungkin cuma 3 hari atau mungkin seminggu ya, tergantung. Kemudian perbedaan balik dan pubertas. Jadi balik merujuk pada tanggung jawab terhadap misalkan agama ya. Kemudian sedangkan pubertas itu lebih pada perubahan fisiknya, fisik dan mental ya, fisik dan hormonal yang terjadi selama masa remaja. Nah, itu dari segi pubertas ya, bedanya pubertas dan balik. Persiapan menghadapi balik, diantaranya kalian harus menjaga kebersihan diri ya, seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Kemudian mencuci tangannya secara teratur ya, kalau misalkan sesudah menggunakannya, baik itu makan ya kan. Kemudian merawat giginya, disikat selama sebanyak berapa kali dalam sehari biasanya sikat gigi? 3. Nah ya, itu kelompoknya siapa namanya? Nuzulian ya. Boleh ditaruh yang rapi? Iya. Kelompok bulan dan kelompok bintang ya. Ini kelompok bulan. Di sini ada pertanyaan ya yang kalian akan jawab. Sebelum dijawab, silakan dilihat dulu langkah-langkah kerjaan seperti apa ya. Kelompok bintang ini silakan dikerjakan sama temannya. Kelompok matahari
Ya. Dan yang terakhir kelompok pelangi. Kalian bisa juga sambil dicari di modul kalian. Ya, dari halaman 56 ya. Silakan dikerjakan dengan temannya. Ini pertanyaannya. Ada pertanyaan. Nanti ya pertanyaannya dijawab ya. Ini sama-sama ini. Jangan lupa tulis nama kelompoknya masing-masing ya. Ya itu. Tulis di sini. Sama-sama kan? Ya kerjakannya bareng-bareng. Ini materinya, tambahan materinya. Kalau sudah, dipersilakan untuk setiap kelompok mempresentasikan hasil daripada diskusi atau jawaban dari masing-masing kelompoknya ya. Dimulai dari kelompok pelangi. Ya, silakan maju ke depan. Perkenalkan kami dari kelompoknya. Kami akan mempresentasikan tentang, nah, lihat tujuannya, ya. Ya, silakan perkenalkan. Halo, perkenalkan kami dari kelompok pelangi. Kami ingin mempresentasikan tentang apa tadi? Persiapan spiritual dan praktis menghadapi balik. Ya. Tanda-tanda fisik menjelang usia balik. Pertanyaan 1. Apa saja tanda-tanda fisik balik pada anak laki-laki? 1. Basah keluarnya mani saat tidur. Ini adalah tanda utama dan pasti balik. 2. Tumbuhnya rambut di area kemaluan dan ketiak. 3. Perubahannya suara menjadi lebih berat atau dalam. 4. Pertumbuhan tinggi badan yang besar. 5. Tumbuhnya daun di leher. 2. Apa saja tanda-tanda fisik balik pada anak perempuan? 1. Haid atau menstruasi. Ini adalah tanda utama dan pasti balik. 2. Tumbuhnya rambut di area kemaluan dan ketiak. 3. Perkembangan payudara. 4. Bulu mulai melebar. 5. Pertumbuhan tinggi badan yang besar. 3. Mengapa terjadi perubahan suara pada masa balik? 1. Disebabkan oleh perubahan hormon terutama Testosteron. pada laki-laki. 2. Testosteron mengalami pembesaran dan penyebaran. 4. Ini adalah proses alami yang diciptakan Allah sebagai tanda pendewasaan. Oke. 5. Perubahan suara lebih jelas pada laki-laki Dah, dibanding cukup. perempuan. Cukup. Baik. Terima kasih. Kita kasih aplaus dulu buat teman-temannya sudah tampil. Para absennya dan kelasnya ya. Saya dibutuhkan kalau masih main masih kabarnya. Sama siapa? Oh, itu ya.
punya bagian-bagian di area tubuh kalian seperti kumis, bagi laki-laki kemudian jenggot, kemudian jambang, kemudian di area ketiak dan di area kemaluan. Begitu pula dengan perempuan ya, terjadinya pertumbuhan rambut ya di area ketiak maupun kemaluannya. Kemudian di antara yang lain lagi termasuk tumbuhnya jakun dan juga dibaratkan itu tumbuhnya otot-otot yang ada pada tubuh kalian, termasuk bagian perempuan itu juga mengalami perubahan, diantaranya tumbuhnya dadanya yang membesar, kemudian pinggulnya juga yang membesar ya. Oke, terima kasih anak-anak sekalian. Nah ya, menyambut usia balik itu pentingnya untuk menjaga ibadah kalian juga. Kemudian nasional ya, lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Dan bahasa kita bela bersama. Oke, cukup. Rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, guru-guru disayangi, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, Islam, yes. Baik, silakan ketua kelas pimpin doanya. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Warahmatullahi wabarakatuh.